Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena jika telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam
dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dalam Yesus ada pemulihan. Pada masa kini, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sudah sangat maju, orang tetap takut akan penyakit lepra atau kusta karena penyakit itu meninggalkan bekas yang sulit atau bahkan tidak mungkin hilang. Maka, kisah Yesus menyembuhkan orang kusta adalah sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang melampaui kehancuran manusia. Ia berkuasa memulihkan, memberikan tubuh yang baru, dan memulihkan integritas, harga diri para mantan penderita penyakit tersebut. Semoga Tuhan memberkati usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit berbahaya dan menakutkan ini. Semoga Ia melindungi kita semua dari bahaya penyakit ini. Belgia sangat bangga dengan seorang putra terbaiknya, yaitu Santo Damianus de Veuster yang merawat orang-orang kusta di Hawaii. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang seorang penderita kusta yang mendekati Yesus dan memohon kepadanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dari mana ia mendengar tentang Yesus kalau dikatakan bahwa menurut hukum dan adat Yahudi, orang kusta dibuang, dijauhkan dari masyarakat? Tentu diperlukan keberanian, kalau bukan kenekatan yang luar biasa, untuk menembus penghalang-penghalang perintah Tuhan sendiri dan adat yang kuat untuk bisa sampai ke depan Yesus yang selalu dikerubungi banyak orang. Mungkin kita bisa berefleksi bahwa kendati tidak sakit kusta secara fisik, atau satu cara kita juga mengalami sakit serupa secara rohani. Hati dan pikiran kita seperti pernah terjangkiti sebuah kuman, suatu kecemaran yang membuat salah satu bagian diri kita hilang atau buntung. Kendati demikian, si kusta memberi kita inspirasi untuk tetap punya harapan sembuh sambil menembusi berbagai tabu dan larangan yang menjauhkan kita dari Sang Sumber hidup sejati, yakni Dia yang bisa memulihkan diri kita sepenuhnya secara fisik dan rohani. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus berkata, "Ya, aku mau, jadilah engkau tahir," adalah momen belas kasih atau kerahiman yang luar biasa yang dinantikan setiap orang yang mengharapkan jawaban atas doa-doanya.
Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Ia tahu dan mengerti penderitaan kita dan selalu siap menolong, kendati pun sesuatu itu barangkali tidak mungkin dalam ukuran manusia. Menurut cara berpikir kuno orang Yahudi, kusta adalah ketidaktahiran. Yesus menunjukkan dirinya sebagai Ia yang sungguh Maha Kudus, Allah sendiri yang datang untuk menyucikan dunia dari kecemaran akibat dosa. Menurut cara pemikiran kuno lain, kusta adalah hukuman surga bagi orang berdosa. Dengan Yesus menyembuhkan orang-orang kusta, Ia menunjukkan kepada kita bahwa sungguh di dalam Dia ada pengampunan dan penebusan yang kekal. Ia menghancurkan dosa dalam diri kita dan memulihkan kita untuk hidup yang sejati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.